Manusia adalah makhluk yang bertanya. Sejak zaman purba, ketika nenek moyang kita pertama kali menyalakan api dan menatap langit berbintang, pertanyaan-pertanyaan telah membentuk kesadaran kita. Apa itu hidup? Mengapa kita ada? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah filsafat lahir. Ia bukan sekadar permainan pikiran atau sekumpulan teori yang hanya hidup dalam buku-buku tebal di perpustakaan. Filsafat adalah upaya mendalam untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Ia menuntun kita untuk merenungkan realitas, moralitas, kebahagiaan, dan bahkan makna dari keberadaan itu sendiri. Ada banyak cara untuk melihat dunia, dan filsafat menawarkan beragam perspektif. Beberapa pemikir percaya bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hidup sederhana dan bebas dari keinginan. Yang lain berpendapat bahwa kehidupan tidak memiliki makna bawaan, tetapi kita sendirilah yang harus menciptakannya. Ada pula yang meyakini bahwa memahami alam dan mengikuti alirannya adalah kunci menuju kedamaian batin. Setiap aliran filsafat muncul sebagai respons terhadap kehidupan, zaman, dan tantangan yang dihadapi manusia. Sinisme lahir dari kejenuhan terhadap kemewahan dan kepalsuan masyarakat. Stoisme berkembang dalam dunia yang keras, mengajarkan ketenangan di tengah kekacauan. Nihilisme muncul dari kekecewaan terhadap sistem yang gagal memberikan jawaban memuaskan. Eksistensialisme berteriak di tengah absurditas hidup, menuntut kita untuk mengambil kendali atas diri sendiri. Namun, filsafat bukan hanya tentang ide-ide besar. Ia adalah cermin yang mengajak kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Apa nilai yang benar-benar kita yakini? Apakah kita hidup sesuai dengan keyakinan tersebut? Apakah kita menjalani kehidupan yang penuh makna, atau sekadar mengikuti arus? Di dalam buku ini, kita akan menyelami berbagai aliran filsafat, bukan sekadar untuk memahami konsep-konsepnya, tetapi untuk menemukan bagaimana setiap pemikiran itu dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Pada akhirnya, filsafat bukan hanya tentang berpikir, ia tentang bagaimana kita hidup. Bayangkan seseorang yang memilih untuk melepaskan segala kepemilikan, menolak norma sosial, dan hidup dengan kebebasan yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ia tidur di dalam tong, menertawakan kekuasaan, dan menantang nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat. Ia bukan orang gila, ia adalah Diogenes, seorang filsuf sinis yang hidup dengan kejujuran brutal dan kebebasan yang mutlak. Sinisme bukan sekadar skeptisisme sinis seperti yang sering disalahpahami saat ini. Filsafat ini, yang didirikan oleh Antisthenes, murid Sokrates, adalah sebuah panggilan untuk kembali pada kehidupan yang lebih sederhana dan autentik. Para filsuf sinis percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kemewahan atau status sosial, melainkan dalam kebajikan, hidup selaras dengan alam, bebas dari ketergantungan pada hal-hal eksternal. Diogenes, tokoh sinis yang paling terkenal, membawa ajaran ini ke tingkat ekstrim. Ia menolak semua kepura-puraan. Suatu hari, ketika Alexander Agung bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuknya, Diogenes hanya menjawab, "Menjauh dari matahariku." Ia menantang orang-orang yang mengaku bijak tetapi hidup dalam ketamakan dan menertawakan masyarakat yang terjebak dalam ilusi kekayaan dan kehormatan. Namun, ada kebebasan dalam sinisme yang begitu radikal ini. Betapa sering kita diperbudak oleh opini orang lain, oleh tekanan sosial, oleh keinginan untuk memiliki lebih banyak. Sinisme mengajarkan bahwa, untuk menjadi benar-benar bebas, kita harus berani melepaskan. Kita harus cukup kuat untuk hidup dengan sedikit, cukup berani untuk menolak apa yang tidak penting, dan cukup jujur untuk tidak terjebak dalam kebohongan dunia. Tentu, hidup seperti Diogenes bukan untuk semua orang, tapi filsafat ini menawarkan sebuah pertanyaan yang tajam. Apa yang benar-benar kita butuhkan untuk bahagia? Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri, atau hanya memenuhi ekspektasi orang lain? Di zaman yang dipenuhi konsumerisme dan citra palsu, pesan sinisme tetap relevan. Mungkin kita tidak harus tidur di dalam tong, tetapi kita bisa belajar darinya, tentang bagaimana melepaskan, bagaimana hidup lebih jujur,
dan bagaimana menemukan kebebasan dalam kesederhanaan. Hidup penuh dengan hal-hal di luar kendali kita. Keadaan berubah, orang datang dan pergi, harapan berantakan, dan takdir seringkali terasa kejam. Tapi di tengah ketidakpastian ini, stoicisme hadir seperti mercusuar, menawarkan kebijaksanaan yang membebaskan. Fokuslah hanya pada apa yang bisa kau kendalikan dan lepaskan sisanya. Stoicisme lahir dari pemikiran Zeno dari Citium dan berkembang melalui tokoh-tokoh besar seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Inti dari filsafat ini sederhana namun dalam. Manusia menderita bukan karena peristiwa yang terjadi, tetapi karena cara mereka memikirkannya. Kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tetapi kita bisa mengontrol pikiran dan respons kita. Bayangkan seorang budak bernama Epictetus yang hidup dalam keterbatasan ekstrim, tetapi tetap merasa bebas karena pikirannya tidak bisa diperbudak. Atau Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memiliki segalanya, tetapi tetap mencari kebijaksanaan dalam ketenangan batinnya. Bagi para Stoik, kebahagiaan bukan datang dari keberuntungan atau nasib baik, melainkan dari ketahanan batin, kemampuan untuk menerima dunia sebagaimana adanya dan bertindak dengan kebajikan. Stoicisme mengajarkan amor fati, cinta pada takdir. Bukan sekadar menerima kenyataan, tetapi mencintainya. Bahkan penderitaan dan kegagalan adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar, dan tugas kita adalah merangkulnya, bukan menolaknya. Di dunia yang penuh distraksi, emosi yang tidak terkendali, dan ketakutan akan masa depan, stoicisme mengajarkan kita untuk kembali ke saat ini. Apakah ini ada dalam kendaliku? Jika tidak, mengapa mengkhawatirkannya? Jika ya, bertindaklah dengan kebajikan. Ketika kesulitan datang, kita bisa mengeluh atau memilih untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Stoicisme bukan tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang mengubahnya menjadi kekuatan. Seperti baja yang ditempa dalam api, jiwa kita menjadi lebih kuat melalui tantangan yang kita hadapi. Maka, ketika badai kehidupan menghantam, jangan berusaha mengendalikan angin, kendalikan layar. Bayangkan berdiri di tepi jurang yang tak berdasar, menatap ke dalam kegelapan yang sunyi. Tidak ada jawaban, tidak ada makna yang terukir di langit, tidak ada tangan ilahi yang mengarahkan jalan. Inilah inti dari nihilisme, pemahaman bahwa alam semesta tidak menawarkan makna bawaan, dan bahwa semua yang kita yakini bisa jadi hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Nihilisme sering dianggap sebagai ancaman, momok yang membayangi manusia dengan kebingungan dan keputusasaan. Friedrich Nietzsche, filsuf yang paling erat dikaitkan dengan nihilisme, memperingatkan tentang bahaya ketika nilai-nilai lama runtuh dan tidak ada yang tersisa untuk menggantikannya. Tuhan telah mati, katanya, bukan sebagai perayaan, tetapi sebagai seruan untuk menyadari bahwa manusia harus menemukan jalannya sendiri tanpa tumpuan lama. Namun, dari kehampaan ini, sebuah kemungkinan baru lahir. Jika hidup tidak memiliki makna yang diberikan, maka kita bebas untuk menciptakannya sendiri. Ini adalah nihilisme optimis, pemikiran bahwa kekosongan bukanlah akhir, tetapi awal dari kebebasan yang sejati. Tentu, menerima nihilisme tidak mudah. Banyak orang terjebak dalam absurditasnya, merasa hampa, kehilangan pegangan. Tetapi seperti seseorang yang menemukan dirinya tersesat di malam gelap, ada dua pilihan, menyerah pada kegelapan atau mulai menyalakan cahaya. Hidup tidak memiliki tujuan, maka buatlah tujuanmu sendiri. Tidak ada arti yang diberikan, maka beri arti pada setiap langkahmu. Nietzsche membayangkan manusia yang mampu menari di atas kehampaan ini, atau disebut Übermensch, individu yang tidak tunduk pada keputusasaan, tetapi merangkul kekosongan sebagai lahan kosong untuk membangun sesuatu yang baru. Di dunia yang sering kali terasa absurd, nihilisme mengajarkan kita satu hal yang mendasar. Semua ini mungkin tidak berarti, tetapi itu tidak menghentikan kita untuk membuatnya berarti. Dan disitulah letak kekuatan sejatinya. Apa artinya menjadi manusia?
Apakah kita sekadar bagian dari mesin besar yang sudah ditentukan jalannya, ataukah kita memiliki kebebasan untuk menciptakan diri sendiri? Eksistensialisme menjawab dengan tegas. Eksistensi mendahului esensi. Kita tidak dilahirkan dengan tujuan yang sudah tertulis. Kitalah yang harus menemukan atau menciptakan makna itu sendiri. Jean-Paul Sartre, salah satu tokoh utama eksistensialisme, menggambarkan kehidupan sebagai kanvas kosong. Tidak ada pola bawaan, tidak ada takdir yang sudah ditentukan. Setiap pilihan yang kita buat, setiap tindakan yang kita ambil, menjadi sapuan kuas yang membentuk lukisan diri kita. Kita dikutuk untuk bebas, kata Sartre. Sebuah kebebasan yang membebaskan sekaligus menakutkan. Karena artinya tidak ada orang lain yang bisa menentukan jalan hidup kita selain diri kita sendiri. Albert Camus, di sisi lain, menghadapi absurditas kehidupan. Ia menggambarkan mitos Sisyphus, seseorang yang dihukum untuk mendorong batu ke puncak gunung hanya untuk melihatnya jatuh kembali, berulang tanpa akhir. Hidup bisa terasa seperti itu, perjuangan tanpa makna yang jelas. Tapi Camus menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia, katanya. Tidak karena bebannya berkurang, tetapi karena ia memilih untuk merangkul absurditas dan tetap hidup dengan penuh semangat. Eksistensialisme adalah panggilan untuk mengambil kendali atas kehidupan sendiri. Tidak ada yang bisa mendefinisikan siapa kita selain diri kita sendiri. Kita bukan sekadar produk masa lalu, bukan sekadar hasil dari keadaan atau ekspektasi orang lain. Kita selalu memiliki pilihan, dan di sanalah terletak esensi dari kebebasan sejati. Dunia mungkin tidak memberikan makna yang sudah jadi, tetapi bukan berarti hidup kita harus kosong. Sebaliknya, inilah kesempatan untuk menciptakan, untuk memilih, untuk hidup dengan keaslian. Eksistensialisme mengajarkan bahwa kita adalah arsitek kehidupan kita sendiri, dan setiap keputusan yang kita buat adalah batu yang kita letakkan untuk membangun makna yang kita inginkan. Setiap manusia pada suatu titik dalam hidupnya akan bertanya, apa arti dari semua ini? Kita mencari jawaban, memohon kepastian, berharap menemukan pola tersembunyi yang menjelaskan segalanya. Namun, alam semesta tetap diam. Tidak ada suara yang menjawab, tidak ada aturan mutlak yang terukir di langit. Inilah absurditas yang dikatakan Albert Camus, ketegangan antara keinginan manusia untuk menemukan makna dan ketidakpedulian dunia yang bisu. Jika hidup adalah teka-teki tanpa jawaban, lalu bagaimana kita harus hidup? Apakah kita menyerah? Apakah kita mencari pelarian? Ataukah kita berani menghadapi absurditas itu dan tetap memilih untuk hidup dengan keberanian? Camus menolak jalan keluar yang mudah. Ia tidak percaya bahwa kita harus tunduk pada keputusasaan, juga tidak percaya bahwa kita harus bersembunyi di balik ilusi makna buatan. Sebaliknya, ia mengajak kita untuk memberontak, bukan melawan dunia, tetapi melawan kehampaan yang berusaha menelan kita. Mitos Sisyphus menjadi simbol perlawanan ini. Sisyphus dihukum untuk mendorong batu besar ke atas gunung, hanya untuk melihatnya jatuh kembali ke dasar, selamanya. Hidup bisa terasa seperti itu, berulang, melelahkan, tanpa jawaban yang jelas. Tetapi Camus mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Mengapa? Karena Sisyphus tidak meminta alasan untuk terus mendorong batu itu. Ia tidak mencari pengakuan atau balasan. Ia hanya hidup, dan dalam kesadarannya akan absurditas, ia menemukan kebebasan sejati. Maka, absurdisme bukan tentang menyerah, melainkan tentang menerima hidup sebagaimana adanya, dan tetap memilih untuk menjalani dengan penuh gairah. Kita mungkin tidak akan pernah tahu mengapa kita ada, tetapi kita masih bisa memilih bagaimana kita akan hidup. Kita bisa menciptakan, tertawa, mencintai, dan mengalami dunia dengan intensitas penuh, bukan karena dunia memberikan makna, tetapi karena kita memilih untuk menikmati setiap detiknya, tanpa syarat. Dan di sanalah letak kemenangan kita atas absurditas. Jika hidup ini singkat, mengapa kita tidak menikmatinya sepenuhnya?
Mengapa menghabiskan waktu dalam penderitaan jika kesenangan bisa menjadi pilihan? Inilah pertanyaan mendasar yang melahirkan hedonisme, filsafat yang menjadikan kenikmatan sebagai inti dari kehidupan yang baik. Banyak orang salah paham bahwa hedonisme adalah tentang pesta tanpa akhir, kepuasan tanpa batas, dan pengejaran kesenangan yang membutakan. Tetapi filsafat ini jauh lebih dalam. Aristippus dari Kirene, yang pertama kali merumuskan gagasan ini, percaya bahwa kebahagiaan datang dari mengoptimalkan kenikmatan dan meminimalkan penderitaan. Hedonisme bukan hanya soal menikmati kesenangan sesaat, tetapi juga memahami mana yang benar-benar membawa kebahagiaan jangka panjang. Di satu sisi, ada hedonisme kuantitatif, kepercayaan bahwa semakin banyak kesenangan yang kita kumpulkan, semakin baik hidup kita. Tetapi ada juga hedonisme kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh filsuf John Stuart Mill, yang menekankan bahwa tidak semua kesenangan diciptakan sama. Ada kesenangan rendah yang bersifat fisik dan sesaat, dan ada kesenangan tinggi yang lebih mendalam, seperti seni, cinta, dan pencapaian intelektual. Disinilah kita dihadapkan pada pertanyaan penting. Kesenangan seperti apa yang benar-benar bernilai? Apakah kepuasan instan yang mudah diperoleh, atau kebahagiaan yang lebih dalam, yang membutuhkan usaha dan kesadaran untuk mencapainya? Hedonisme mengajak kita untuk menjadi seniman dalam menikmati hidup. Bukan sekadar mengejar kesenangan, tetapi memilih kesenangan yang bermakna. Menghargai setiap pengalaman, bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin. Menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara menikmati momen dan membangun sesuatu yang lebih besar. Pada akhirnya, hidup adalah pertanyaan tentang bagaimana kita ingin menghabiskan waktu yang terbatas ini. Jika kita bisa menikmati matahari yang terbenam, tawa dengan teman-teman, sentuhan lembut seseorang yang kita cintai, maka bukankah itu alasan yang cukup untuk hidup dengan penuh semangat? Banyak orang menghabiskan hidup mereka mengejar kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan tanpa batas, berharap menemukan kebahagiaan di ujung perjalanan. Namun, semakin banyak yang mereka kejar, semakin besar kehampaan yang mereka rasakan. Epicurus, seorang filsuf dari Yunani kuno, menawarkan sebuah jawaban yang sederhana tetapi mendalam. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari kesenangan tanpa batas, tetapi dari ketenangan batin. Berbeda dengan hedonisme yang sering dikaitkan dengan kenikmatan instan, Epikureanisme menekankan kesenangan yang bijaksana. Tidak semua kesenangan membawa kebahagiaan sejati, dan tidak semua penderitaan harus dihindari. Ada kesenangan yang justru membawa penderitaan di kemudian hari, dan ada penderitaan yang pada akhirnya membawa kedamaian. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam memilih kesenangan adalah kunci menuju hidup yang tenang. Bagi Epicurus, ada 3 hal utama yang membawa kebahagiaan, yaitu persahabatan, kebebasan, dan refleksi diri. Persahabatan adalah sumber kebahagiaan yang tak ternilai, karena manusia adalah makhluk sosial yang menemukan makna dalam hubungan yang tulus. Kebebasan bukanlah sekadar ketiadaan aturan, tetapi kebebasan dari ketergantungan pada ambisi kosong dan keinginan yang tak terpuaskan. Dan refleksi diri adalah jalan menuju pemahaman bahwa hidup yang sederhana dan penuh kesadaran jauh lebih berharga daripada kesenangan yang berlebihan. Konsep ataraxia, ketenangan batin yang bebas dari kecemasan, menjadi tujuan utama dalam Epikureanisme. Ketenangan ini tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari menyadari bahwa kita tidak membutuhkan segalanya untuk merasa cukup. Seseorang yang bisa menikmati kebahagiaan dalam hal-hal kecil, secangkir teh hangat, percakapan yang bermakna, atau angin sejuk di pagi hari, adalah seseorang yang telah memahami esensi kebahagiaan sejati. Di dunia yang dipenuhi hiruk-pikuk dan pencarian tanpa akhir, Epicurus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicapai, melainkan sesuatu yang bisa ditemukan dalam kesederhanaan saat ini. Jangan menunggu untuk hidup, katanya. Hidup adalah saat ini. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan gelombang,
kebahagiaan datang, lalu pergi. Rasa sakit muncul, lalu memudar. Seperti ombak yang terus bergerak di lautan, segalanya bersifat sementara. Namun, banyak dari kita menghabiskan hidup berusaha menggenggam sesuatu yang tak bisa bertahan selamanya, dan di sanalah penderitaan bermula. Buddhisme hadir dengan pemahaman mendalam. Penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru yang mengajarkan kita cara untuk benar-benar hidup. Siddhartha Gautama, Sang Buddha, tidak mencari jawaban di luar dirinya. Ia tidak mencari keselamatan dalam harta, kekuasaan, atau kesenangan duniawi. Sebaliknya, ia memandang ke dalam dan menemukan kebenaran mendasar tentang kehidupan, 4 kebenaran mulia. 1. Hidup penuh dengan penderitaan atau duka. Kita semua akan menghadapi kehilangan, rasa sakit, dan ketidakpastian. 2. Penderitaan berasal dari keinginan atau tanha. Kita menginginkan segala sesuatu tetap sama, padahal segalanya berubah. Kita mengejar kesenangan, takut kehilangan, dan terus berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. 3. Ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Penderitaan tidak harus menjadi beban yang tak terhindarkan. Kita bisa membebaskan diri darinya. 4. Jalan menuju kebebasan adalah jalan mulia berunsur 8, sebuah panduan yang mencakup kebijaksanaan, moralitas, dan disiplin batin. Buddhisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang melepas lebih banyak. Ketika kita berhenti melekat pada ekspektasi, kita menemukan ketenangan. Ketika kita menerima bahwa dunia selalu berubah, kita tidak lagi takut pada perubahan. Meditasi adalah kunci dalam Buddhisme, bukan sekadar praktik untuk menenangkan pikiran, tetapi sebagai cara untuk menyadari kehadiran penuh dalam setiap momen. Melalui kesadaran ini, kita belajar bahwa kita bukan pikiran kita, bukan ketakutan kita, bukan luka di masa lalu. Kita hanyalah kesadaran yang mengamati, seperti langit yang tetap luas meskipun awan berlalu lalang. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, Buddhisme menawarkan sesuatu yang berharga, kebebasan dari dalam, kebebasan untuk melepaskan, menerima, dan hidup dengan hati yang damai. Sebab, pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, ia hadir ketika kita berhenti berlari. Dalam hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, manusia seringkali merasa perlu untuk selalu melawan arus. Kita diajarkan untuk bekerja keras, mengejar tujuan, dan mengendalikan segala sesuatu di sekitar kita. Namun, Laozi, sang filsuf besar Taoisme, menawarkan kebijaksanaan yang berbeda. Alih-alih melawan, mengalirlah bersama arus kehidupan. Konsep inti Taoisme adalah Tao, jalan alam yang mengalir di segala sesuatu. Tao bukan hukum yang kaku, melainkan ritme alami dari kehidupan itu sendiri. Ketika kita selaras dengan Tao, hidup menjadi lebih ringan, lebih damai, dan lebih alami. Salah satu ajaran terpenting dalam Taoisme adalah Wu Wei, yang sering diterjemahkan sebagai bertindak tanpa paksaan. Ini bukan berarti pasif atau malas, melainkan bertindak dengan cara yang selaras dengan aliran alam. Seperti air yang mengalir tanpa hambatan, Wu Wei mengajarkan bahwa kehidupan menjadi lebih harmonis ketika kita tidak memaksakan kehendak, melainkan merespons dunia dengan keseimbangan dan kebijaksanaan. Lihatlah air, ia lembut, tetapi mampu mengikis batu. Ia fleksibel, tetapi tak ada yang bisa menghancurkannya. Air mengalir mengikuti kontur alam, tanpa melawan, namun tetap mencapai tujuannya. Laozi berkata, yang paling lembut mengalahkan yang paling keras. Taoisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekerasan atau dominasi, tetapi dari keluasan, kesabaran, dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Taoisme juga menekankan keseimbangan antara yin dan yang, dua kekuatan yang berlawanan tetapi saling melengkapi. Kita tidak bisa memiliki terang tanpa bayangan, tidak bisa memahami kebahagiaan tanpa kesedihan. Dengan menerima dualitas ini, kita belajar bahwa kehidupan tidak harus selalu sempurna agar bisa terasa damai. Dalam dunia yang penuh ambisi, Taoisme mengingatkan kita bahwa
kehidupan tidak perlu menjadi perjuangan tanpa akhir. Terkadang, dengan membiarkan sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, kita justru menemukan kebebasan sejati. Seperti daun yang jatuh mengikuti arah angin, atau sungai yang mengalir menuju laut, hidup menjadi lebih indah ketika kita berhenti melawan dan mulai mengalir bersama. Sejak awal peradaban, manusia bertanya, apa arti hidup? Pertanyaan ini telah melahirkan berbagai aliran filsafat, masing-masing menawarkan jawaban yang unik. Ada yang mencari makna dalam kebajikan, ada yang menemukannya dalam ketenangan, ada yang menerima absurditas kehidupan, dan ada yang memilih untuk merayakan setiap momen dengan penuh kesenangan. Dari sinisme yang menantang norma sosial hingga stoisme yang mengajarkan ketenangan dalam badai. Dari nihilisme yang mengosongkan makna hingga eksistensialisme yang memberi kita kebebasan untuk menciptakan makna sendiri. Dari absurdisme yang menerima ketidakpastian hingga hedonisme yang merayakan kehidupan. Dari epikurianisme yang mengajarkan kesederhanaan, Buddhisme yang menuntun kita menuju kedamaian batin, hingga Taoisme yang mengajarkan kita untuk mengalir bersama kehidupan. Namun, satu hal menjadi jelas. Tidak ada satu jalan yang benar untuk semua orang. Kehidupan bukanlah teka-teki dengan satu jawaban mutlak. Kita bukan makhluk yang dibentuk untuk mengikuti satu filosofi secara kaku. Sebaliknya, kita adalah perajin kehidupan, bebas untuk memilih, mengombinasikan, dan menciptakan pandangan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Mungkin ada hari di mana kita perlu keteguhan stoik untuk menghadapi cobaan. Di lain waktu, kita mungkin menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan epikurean. Ada saatnya kita merenungkan absurditas seperti kamu, lalu kembali merangkul aliran kehidupan seperti yang diajarkan oleh Laozi. Yang terpenting bukanlah mengikuti satu ajaran dengan dogmatis, tetapi memahami bahwa filsafat bukan sekadar teori, melainkan alat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia bukan sesuatu yang kita hafalkan, tetapi sesuatu yang kita rasakan, kita alami, dan kita terapkan dalam setiap langkah. Pada akhirnya, pertanyaan, apa arti hidup, bukanlah sesuatu yang harus dijawab oleh orang lain. Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab sendiri, melalui pengalaman, refleksi, dan keberanian untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Jadi, alih-alih mencari jawaban di luar sana, mungkin kita bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri, jalan mana yang ingin aku jalani hari ini? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.